Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Pertiwi dengan NPM 1911090058 dari kelas Fisika 5C. Di sini saya akan melakukan praktikum menggunakan aplikasi MATLAB untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fisika Komputasi dengan dosen pengampu Bapak Ardian Asyari MPD. Baiklah, pada subbab pertama yaitu subbab 2.3.1 tentang Coulomb force between charge atau gaya Coulomb antar muatan. Hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara dua muatan listrik. Bunyi hukum Coulomb yaitu besar gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda bermuatan. Hukum Coulomb dapat dirumuskan dalam persamaan yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana K ini adalah konstanta Coulomb, Q1 dan Q2 ini adalah besar muatan, dan R ini adalah jarak muatan. Dalam hukum Coulomb, jarak antara muatan muncul bersamaan sebagai 1 per R kuadrat, sehingga hukum Coulomb merupakan contoh hukum kuadrat terbalik. Nah, di sini saya sudah mengkopikan skrip yang ada di modul sebelumnya ke MATLAB. Untuk pertama di sini ada gaya Coulomb untuk dua muatan, di mana epsilon 0 sama dengan 8,854 dikali 10 pangkat min 12 dan konstanta Coulombnya sama dengan 1 per 4 dikali pi dikali epsilon 0. Untuk Q1 sama dengan min 1 dikali 10 pangkat min 13. Untuk Q2 sama dengan plus 1 dikali 10 pangkat min 10. Dan untuk R atau jarak di antara kedua muatannya adalah ini. Sesuai rumus tadi, gaya Coulomb, rumus gaya Coulomb yaitu F sama dengan konstanta Coulomb dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Untuk membuat grafiknya kita menggunakan plot RF line width 1,5, kemudian X label ini untuk jaraknya dan Y label ini untuk gaya Coulombnya. Selanjutnya kita klik run. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita run, maka akan muncul grafik seperti ini, di mana pada sumbu Y ini merupakan gaya Coulomb dan pada sumbu X ini merupakan jaraknya. Untuk selanjutnya yaitu subbab 2.3.2 ini, untuk konsep fisika pada subbab 2.3.2 ini masih sama dengan konsep fisika pada subbab 2.3.1 karena mereka ini masih saling berhubungan dan saling berkaitan, yaitu masih membahas tentang gaya Coulomb. Nah, pada skrip di MATLAB ini ada perintah yaitu program untuk menghitung gaya Coulomb. Kemudian selanjutnya di sini ada keterangan clear all. Selanjutnya ada ini ada perintah untuk memasukkan nama penggunanya ya. Kemudian di sini ada fprint. Fprint ini adalah perintah untuk menampilkan output pada command window yang nanti untuk memasukkan nama grafiknya. Kemudian ada username, ada fprint lagi ya. Nah, di sini ada perintah selanjutnya yaitu inisialisasi variabel dengan posisi, muatan, dan konstanta fisik. Kemudian ada encerges ini nih input yang nantinya akan dimasukkan juga.
Kemudian for each chart sama dengan 1.2 nChart. Fprint ini untuk muatan ini untuk muatannya nanti. Kemudian r underscore in ini untuk memasukkan posisi yang akan keluar di command window nanti. Kemudian ada xichart, kemudian ada yichart, kemudian ada gichart. Langkah selanjutnya yaitu mencari xmin, xmax, ymin, dan ymax. Xmin-nya ini sama dengan min x min 1. Kemudian ymin-nya ini ada min y min 1. Kemudian xmax-nya ini ada max x plus 1. Kemudian ymax-nya ini ada max y plus 1. Epsilon 0-nya 8,85 E min 12. Permitivitas ruang kosong. Kemudian ini ada konstanta sama dengan 1/4 dikali PI dikali epsilon 0. Konstanta ini nih untuk menghitung konstantanya. Kemudian selanjutnya ya ada kita ulangi muatan untuk menghitung gaya pada setiap muatannya. Kemudian ada fprint, kemudian ada for each chart, fx sama dengan 0 dikali 0, ini inisialisasi komponen gaya total ke 0-nya. Kemudian ada fy 0,0. Kemudian ada perintah ulangi muatan lain untuk menghitung gaya pada muatan ini. Nah, di sini ada for j chart-nya ini sama dengan 1.2 nChart. Kemudian ada jika if i chart sama dengan j chart, ini if ini i chart-nya ini nih tidak sama dengan j chart-nya. Kemudian ada untuk menghitung komponen jarak vektor antara dua muatan. Xij sama dengan xichart dikurang xjchart, yij sama dengan yichart dikurang yjchart, rij sama dengan square xij dikali xij kuadrat ditambah yij kuadrat. Kemudian yaitu untuk menghitung x dan y antar gaya dengan kedua muatan menggunakan gaya kolom. Untuk mengoperasikan gaya totalnya, maka fx sama dengan fx plus konstanta dikali i, terus fy-nya sama dengan fy plus konstanta dikali q. Kemudian ada fx net i chart sama dengan fx, fy net i chart sama dengan fy. Di sini ada perintah lagi untuk mengoperasikan gaya totalnya, maka fprint ini first on chart, fprint f x dikurang komponen, fprint f y dikurang komponen. Kemudian untuk plot posisi muatannya, ini ada CLF, ini ada terus kemudian ada figur, kemudian ada plot, kemudian ada axis. Untuk J sama dengan 1.2 nChart, ini menggunakan rumus teks xj, yj, sprint f. Kemudian ada perintah lagi untuk menambahkan arah gaya ke posisi muatan. Di sini ada hold on, ada Kuiper. Kuiper ini nih untuk menggambar panah pada gambar nanti. Kemudian ada title, ada X label, dan ada hold off. Nah, setelah selesai semua, kita klik run.
tunggu sebentar, dia agak loading. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan namanya sesuai dengan modul. Nah, di sini namanya nih berupa angka, kita copy. Kita pastekan di sini. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya ini kita disuruh memasukkan muatan. Di sini muatannya tadi itu di modul ini muatannya di sini ada 2. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya ada posisi. Untuk posisi pertama ini pada modul grafiknya yaitu untuk X-nya ini ada 3 dan Y-nya ini nih 2. X-nya 3, Y-nya 2. Kemudian kita enter. Untuk C-nya ini 1. Kemudian kita enter. Maka di sini untuk posisi keduanya yaitu pada modul ini X-nya ini 2 dan Y-nya ini 3. X-nya 2 dan Y-nya 3. Kemudian kita enter. Nah, untuk C-nya ini yaitu min 2. Setelah itu kita enter lagi. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita run, maka akan muncul grafik seperti ini nih. Sama seperti di modul tadi. Setelah itu grafik ini menunjukkan posisi antara 2 muatan, di mana muatan pertama itu saling tarik-menarik dengan muatan kedua. Selanjutnya yaitu sebab 2.3.3 Belt due to discrete and line chain distribution atau medan karena distribusi muatan diskrit dan garis. Yang pertama, distribusi muatan diskrit atau discrete charge distribution. Sesuai dengan pengertiannya, diskrit artinya terpisah, yaitu muatannya tunggal dan terpisah. Analisis medan elektrostatisnya dilakukan dengan menghitung resultan gaya kolom dari masing-masing gaya. Distribusi muatan diskrit biasanya disebut sebagai distribusi muatan titik. Ini adalah contoh gambarnya. Misalkan muatan sumber terdiri atas 3 muatan titik, Q1, Q2, dan Q3. Gaya resultan pada muatan uji Q aksen pada titik P adalah superposisi gaya pada Q aksen oleh masing-masing muatan sumber. Bila kuat medan pada titik P, vektor posisi R oleh Q1 saja adalah E1R, dan kuat medan oleh Q2 adalah E2R, dan Q3 adalah E3R. Kuat medan resultan pada titik P adalah E vektor R vektor sama dengan E1 vektor R vektor plus E2 vektor dikali R vektor plus E3 vektor dikali R vektor. E vektor dikali R vektor sama dengan sigma N mendekati I sama dengan 1 dikali E1 vektor dikali R vektor sama dengan sigma N mendekati I sama dengan 1 per 4pi omega 0 dikali Q1 R vektor min R1 aksen vektor per R vektor min R1 vektor aksen
pangkat 3. Yang kedua, distribusi muatan garis atau line chart distribution. Muatan garis adalah muatan yang terdistribusi menyerupai garis dengan diameter dianggap sangat kecil, sehingga tidak ada komponen penampang. Kuat medan listrik di sekeliling muatan garis yaitu kuat medan listrik di sebuah titik P oleh distribusi muatan garis yang panjang garisnya adalah L untuk lambda C per M adalah rapat muatan persatuan panjang. Maka dq sama dengan lambda dikali dl. Dq sama dengan rho L dikali dl. Nah, ini ada skrip yang sudah saya kopikan di modul sebelumnya. Untuk yang pertama ini ada medan karena distribusi muatan diskrit dan garis. Kemudian ada X, Y, Z sama dengan mass grid. Untuk X-nya min 1 berbanding dengan 0,05 berbanding dengan 1. Untuk Y-nya 0,001 berbanding dengan 0,05 berbanding dengan 1. Untuk Z-nya min 1 berbanding dengan 0,05 berbanding dengan 1. Mass grid ini untuk menghasilkan grid dengan titik-titik yang berspasi sama pada grafik nanti. Kemudian X, Y, Z sama dengan mass grid X, Y, Z. Ini untuk mengembalikan grid koordinat 3 dimensi yang ditentukan oleh vektor X, Y, dan Z. Dan grid ini diwakili oleh X, Y, dan Z memiliki ukuran panjang Y, panjang X, dan panjang Z. Kemudian untuk nilai muatannya yaitu E sama dengan 1 per X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian untuk gambar pertama, slice X, Y, Z. Kemudian di sini ada slice X, Y, Z. Ini untuk menggambarkan irisan data volumetrik X, Y, Z sebagai data koordinat X slice, terus Y slice dan Z slice. Ini sebagai irisan menggunakan salah satu bentuk shading interp dan color map HSV. Nah, pada shading interp ini terdapat keterangan yaitu untuk memvariasikan warna di setiap segmen garis dan permukaan dengan menginterpolarisasikan indeks datanya, warna atau nilai warnanya yang melintasi garis atau permukaan. Sedangkan pada color map HSV-nya ini digunakan untuk menyetel warna gambar saat ini ke salah satu peta warna yang telah ditentukan. Nah, kemudian di sini ada X label, Y label, Z label. Untuk judul pada gambar pertama ini yaitu Electric Field Long Magnitude Due to Point Charge at Origin 0,0,0 atau medan listrik karena muatan titik di titik asal yaitu 0,0,0. Kemudian ada axis square. Selanjutnya ada color bulb.
Nah, color ball ini digunakan untuk menampilkan color ball vertikal di sebelah kanan sumbu saat ini atau bagannya. Nah, color ball ini menampilkan peta warna saat ini dan menunjukkan pemetaan nilai data ke dalam color map-nya. Kemudian di sini ada rotated on-nya. Nah, rotated on ini nih digunakan untuk mengaktifkan mode putar dan memungkinkan rotasi pada sumbu di dalam gambarnya. Kemudian ada pause. Pause ini untuk menjeda sementara proses yang terjadi pada MATLAB-nya. Nah, selanjutnya itu ada garis muatan. E sama dengan 1 per square X pangkat X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, untuk gambar 2 ada slice, kemudian ada shading, kemudian ada color map, ada X label, Y label, dan Z label. Nah, untuk gambar kedua ini judulnya yaitu Electric Fire Long Magnitude Due to Line Charge Along Z Axis, atau medan listrik karena muatan garis di sepanjang sumbu Z. Kemudian ada axis square, ada color ball, ada rotate on. Nah, selanjutnya kemudian kita klik run. Kita tunggu sebentar. Nah, dia akan muncul gambar satu dalam bentuk grafik seperti ini dengan judul medan listrik karena muatan titik di titik asal yaitu 0,0,0. Nah, untuk grafiknya dia bisa dilihat dari segala sisi. Tuh. Dia bisa berbentuk kubus, berbentuk kotak. Nah, ini adalah grafik gambar pertama. Kemudian kita enter. Di comment window-nya. Nah, maka akan muncul grafik kedua seperti ini. Grafik 2 ini judulnya yaitu medan magnet karena muatan garis di sepanjang sumbu Z. Nah, sama seperti gambar 1 tadi, gambar yang kedua ini bisa dilihat dari segala sisi juga. Tuh. Atau grafiknya ini 3 dimensi grafiknya. Baiklah, sekian praktikum dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.